Assalamualaikum kawan-kawan ucok semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode sebelumnya, kita sudah menyinggung tentang berang-berang. Nah, hari ini Ucok akan menambah beberapa informasi penting untuk kita semua tentang hewan unik yang satu ini. Pertama, berang-berang. Berang-berang adalah mamalia karnivora yang tergolong ke dalam subfamili Lutrinae. Terdapat kesalahpahaman bahwa istilah ini sama dengan beaver di benua Amerika yang dikenal sebagai pembuat bendungan. Akan tetapi, beaver merupakan hewan yang berbeda dan mereka tergolong ke dalam famili Castoridae. Kedua, berang-berang Indonesia bukan pembuat bendungan. Ini yang seringkali belum dimengerti. Setiap kali mendengar istilah berang-berang, yang terlintas adalah sosok makhluk mirip usang yang hidup di air dan suka menyusun ranting-ranting menjadi sebuah bendungan kokoh di sungai. Padahal, dalam bahasa Inggris dikenal dua nama yakni otter dan beaver, yang dalam bahasa Indonesia kerap sama-sama diterjemahkan menjadi berang-berang. Otter adalah binatang semi akuatik yang hidup di hampir seluruh dunia kecuali Australia. Jenis inilah yang lebih tepat disebut berang-berang. Sedangkan beaver adalah hewan pengerat yang mampu hidup di dua tempat, air dan darat, yang hidup di Amerika dan Eropa. Meskipun kurang tepat, beaver diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi berang-berang juga. Ketiga, perbedaan otter dan beaver. Antara berang-berang otter dan beaver secara taksonomi memiliki kekerabatan yang sangat jauh. Meskipun sama-sama mamalia atau hewan menyusui, namun keduanya telah berbeda di tingkat ordo. Otter berordo karnivora atau pemakan daging, sedangkan beaver berordo rodentia atau hewan pengerat. Secara perilaku, keduanya pun memiliki perbedaan yang mencolok. Beaver membuat sarang dengan membuat bendungan dari ranting-ranting, sedangkan otter bersarang di lubang-lubang di pinggir sungai. Satu lagi perbedaan antara berang-berang otter dan beaver adalah otter terdapat di Indonesia, sedangkan beaver tidak dijumpai di Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki hingga 4 spesies berang-berang otter. Keempat, ciri-ciri berang-berang. Secara umum, berang-berang mempunyai tubuh mirip musang dengan tungkai yang relatif lebih pendek dan cakar yang berselaput, ekor panjang berotot. Rambut-rambut di tubuhnya terdiri dari 2 lapisan, yakni rambut bagian luar, panjang dan relatif keras dan kaku. Dan rambut bagian dalam, halus dan lunak. Lapisan dalam ini tidak tembus air dan memerangkap udara di dalamnya. Rambut ini berguna untuk menjaga kulit berang-berang agar tetap kering dan hangat, meskipun tengah berenang di air yang amat dingin. Berang-berang hidup di berbagai habitat lahan basah seperti sungai, danau, rawa, sawah, pesisir, serta di laut lepas. Makanan utamanya adalah hewan akuatik seperti ikan. Namun juga memakan kodok, udang, ketam, kerang, mamalia kecil, hingga burung. Biasanya makhluk ini beraktivitas pada malam hari. Ada sekitar 13 spesies berang-berang yang tersebar di seluruh dunia. Tapi hewan ini tidak hidup di daerah seperti Australia, Papua New Guinea, dan New Zealand. Diam-diam, hewan ini punya kacamata renang loh. Berang-berang punya kelopak mata transparan. Nah, keunikan ini membuatnya mudah melihat di dasar air. Kebutuhan makan berang-berang berbeda berdasarkan habitatnya. Untuk berang-berang pantai, mereka harus mengkonsumsi makanan 15% dari berat tubuhnya. Sedangkan berang-berang laut lebih banyak, yakni antara 20 hingga 25% berat tubuhnya. Usianya bisa mencapai 15 hingga 20 tahun. Beratnya ketika lahir antara 3-5 kg. Biasanya, setelah berusia 8 hingga 12 bulan, anak berang-berang akan meninggalkan induknya. Kelima, bagi kawan-kawan ucok yang punya niatan untuk memelihara atau kawan-kawan ucok yang sudah pelihara otter, maka ada hal yang harus diperhatikan. Karena otter memiliki pemeliharaan yang mudah, namun perawatan yang cukup sulit.
Perawatan adalah hal-hal yang menjaga peliharaan kita agar tetap dalam kondisi yang baik. Secara fisik ataupun non-fisik, mereka perlu diajak main minimal beberapa jam sehari. Karena mereka adalah makhluk yang sangat sosial. Akan sangat baik jika setiap sore diajak jalan-jalan keluar, agar mereka dapat mengeluarkan energi mereka yang berlebih. Jika ini tidak bisa dilakukan, ada baiknya membelikan teman atau pasangan untuk mereka bermain, dan tempat yang luas untuk mereka beraktivitas. Sekali lagi, ini diperlukan karena mereka adalah hewan yang hiperaktif. Selain itu, mereka juga perlu air untuk bermain dan berendam, karena tubuh mereka berkeringat dan keringat itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ini disebabkan karena mereka adalah keluarga mustelids yang memiliki kelenjar bau. Oh ya, otter tidak tahan panas kawan-kawan, karena otter adalah hewan semi akuatik. Otter tidak bisa berada di cuaca yang suhunya panas. Contohnya, dijemur di siang hari. Cuaca panas menyebabkan otter dehidrasi dan akhirnya koma. Suhu normal otter adalah 38 hingga 40 derajat Celcius. Nah, ciri-ciri otter kepanasan, mulutnya mengeluarkan lendir yang berbau amis, badan lemas, tidak bersuara, mata tertutup, nafas tersengal-sengal. Pertolongan pertama buat otter kepanasan, basahin bagian lengan, kaki, dan tangan dengan air. Kompres dengan es batu. Cek suhu menggunakan termometer. Jangan mandiin atau kasih otter main air jika otter dalam kondisi sakit, tidak sehat, kembung alias badan tidak fit. Jika otter dalam keadaan kembung, jangan sekali-kali diberi susu walaupun rendah laktosa. Karena apapun itu, susu bisa membuat gas di dalam lambung. Cara mengatasi otter yang kembung, beri bubur atau air madu ditambah telur. Jangan dimandikan walaupun menggunakan air hangat. Beri minyak kayu putih pada bagian perut sambil dipijat pelan. Keenam, jangan biarkan dia punah. Penurunan populasi berang-berang secara global diakibatkan oleh berkurangnya habitat seperti alih fungsi dan kerusakan lahan basah seperti rawa, sungai, dan danau. Juga lantaran berkurangnya sumber makanan. Terancam punahnya populasi berang-berang juga diakibatkan perburuan karena berang-berang acap kali dianggap sebagai hama, terutama pada pertanian perikanan. Sungguh disayangkan jika kemudian hewan semi akuatik ini menjadi punah, padahal banyak di antara kita yang belum mengenal berang-berang Indonesia ini. Terbukti, sebagian besar kita pasti menganggap berang-berang adalah arsitektur handal, pembuat bendungan dari ranting. Padahal salah besar. Berang-berang yang tinggal di Indonesia tidak pernah membuat bendungan.